Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah taala. Insyaallah pada kali ini kita akan lanjutkan kembali belajar mengaji Quran pada surah Al-Muluk ya, ayat ke-9 dan ke-10. Mudah-mudahan penjelasan kali ini bermanfaat bagi sahabat fillah dan ikhwati semua. Baik, insyaallah kita akan mulai dengan membaca ayat secara utuh, baru nanti kita akan uraikan sedikit demi sedikit ayat-ayatnya ya, atau hukum-hukum tajwid yang ada pada bacaan itu dan beberapa kesalahan yang terjadi yang mungkin bisa kita perbaiki dalam membacanya. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. Kita ulang, berhenti dalam lafal syai', kemudian kita ulang lagi dari waqulna. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Baik, sahabat sekalian, kita perhatikan pada lafal qalu bala qad ja'ana. Pada lafal qalu bala, ketiga bacaan ini dibaca dengan baca yang panjang yang sama. Pada lafal qalu la, yang dimana mereka ketiganya adalah bacaan mad tabi'i, dan dia harus dibacakan bunyi yang sama. Hati-hati dalam membaca mad tabi'i, jangan memanjangkan mad tabi'i yang satu lebih panjang dibanding yang lain. Usahakan sama ya. Contoh misalkan berbeda bunyinya, qalu bala, yang pertama qanya terlalu panjang, pada dasarnya cukup qalu bala ya, satu panjang ya, qalu bala. Baik, kemudian pada lafal qad ja'ana ada huruf dal yang diwarnai dengan warna biru. Ini menandakan huruf dal termasuk salah satu huruf qalqalah bila sukun, yang dimana dibaca dengan bacaan qalqalah, yaitu dengan memantulkan bunyinya. Nah, dalam membaca qalqalah ada qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Yang membedakan ya, qalqalah sughra itu berada di tengah kalimat, qalqalah kubra berada di akhir bacaan atau di akhir kalimat, di akhir ketika kita waqaf. Nah, karena qad ini di tengah, cara membacanya adalah memantulkannya sembari mengalir. Beberapa kesalahan dalam membaca qalqalah, yaitu dari apa yang kami dapatkan daripada guru-guru kami, para masyayikhina, yaitu dalnya adalah tidak boleh disaktahkan atau diwaqafkan. Misalkan qad, jangan ya, kemudian baru ja'ana, tapi langsung saja qad ja ya, tidak berhenti. Kemudian yang kedua, hati-hati dalam menambahkan hamzah pada lafal qalqalah. Misalkan qad ja, ini juga menambahkan. Usahakan tidak menambahkan hamzah dan juga tidak berhenti. Atau kesalahan yang selanjutnya juga biasanya tidak memantulkan qalu bala qad ja'ana, bahkan atau terbunyi teridghamkan kepada huruf jal, ke huruf jim. Ini kurang tepat, nanti jadi idghamnya, karena dal sama jim tidak termasuk daripada hukum idgham. Baik, kemudian pada lafal ja'ana nadhirun fakadzabna, panjangkan bunyi huruf ja sepanjang 4 atau 5 harakat, karena pada lafal ja'ana ada bacaan mad wajib muttasil yang terjadi ketika mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Pada lafal ja ada setelahnya huruf hamzah, maka awalnya ja 2 harakat karena bertemu hamzah, maka dia harus dibaca 4 atau 5. Jangan sampai kita kurangi dengan menjadi 2.
Contoh qad ja'ana. Kadang-kala ada yang sebagian di antara kita membaca mad wajib ini dengan 2. Nah, ini tidak boleh ya teman-teman, tapi harus 4 karena dalam riwayat Imam Hafiz itu dibaca 4 atau 5 harakat. Kemudian pada lafal nadhirun fa, tanwin bertemu dengan huruf fa. Tanwinnya berupa lafal run bertemu dengan huruf fa awalnya nadhirun. Karena bertemu dengan fa, yang mana fa termasuk salah satu huruf ikhfa, maka suaranya disamarkan kepada fa. Nadhirun, langsung kepada makhraj huruf fa yang ada di bibir, gigi atas menempel dengan bibir bawah. Nadhirun, nadhirun fakadzabna. Ba sama qalqalahkan dengan membaca sama dengan seperti bagaimana membaca qad ja'ana. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Ketika kita berhenti, ini hamzahnya harus dijelaskan. Syai'. Kalau tidak ya min syai'in dengan membaca tanwinnya. Nah, pada lafal min syai', ini ada sebuah tanda panah yang kurang ditandai. Itu ada bacaan ikhfa hakiki. Nun mati bertemu shin. Awalnya min syai'in. Karena adanya nun sukun bertemu shin, maka nunnya disamarkan, dibaca antara idgham dan izhar. Izhar itu bunyinya nunnya jelas, idgham memasukkannya. Nah, izhar di tengah-tengahnya. Maka biasa kadang untuk awalan bisa kita pakai dengan ang gitu ya. Ya, min ya langsung kepada makhraj huruf sinnya. Ya, bukan min syai' tapi ma nazzalallahu min ya kesyin ya min syai'in in antum syai'in, kedua-duanya izhar halqi, harus jelas suara nunnya dan tidak boleh ada penahanan yang lama sekali. Contoh min syai'in in, nah enggak, jelas saja min syai'in in antum ikhfa hakiki. Suara nunnya samarkan kepada makhraj huruf ta, dari mana? Yaitu ujung lidah kita menempel dengan antara gusi atas dengan gigi seri atas. Kemudian pada lafal in bukan ang tapi antum sesuai dengan huruf ta yang tipis. In antum illa fi dhalalin kabir. Dhalalin ketemu kaf, ikhfa hakiki, dibaca dengan samar, bukan lagi dhalalin kabir tapi dhalalin ya, dhalalin kabir. Pada lafal bacaan kabir ini ada bacaan mad arid disukun, yaitu berarti ini berkaitan dengan hukum mad ya teman-teman. Mad berarti menandakan panjang. Arid berarti karena ada sebab ya. Arid itu kan disebabkan karena ada sebab. Sebabnya apa? Lis sukun, yaitu waqaf. Nah, awalnya kabirin karena kita waqaf. Biasanya orang-orang Arab membacanya itu dimatikan hukum akhirnya, maka menjadi kabir. Nah, sebelumnya ada hukum, ada mad berupa bacaan mad tabi'i bertemu dengan sukun. Nah, ini dinamakan dengan mad arid sukun. Panjangnya berapa harakat? Dia kita boleh memilih 2, 4 atau 6 harakat. Tapi kita ngambil yang tengah-tengah saja, sahabat fillah, yaitu yang 4 harakat. Maka in antum illa fi dhalalin kabir. Cukup. Ra, hati-hati karena ra sebelumnya di sini huruf sukun, ya sukun, dan sebelumnya kasrah, maka ra-nya dihukumi dengan ra tarkik, yaitu ra tipis. Nah, di sini ra tarkik, ra yang dibaca dengan tipis. Jadi cara membacanya tidak dibaca kabir, tidak, tapi kabir. Baik, kita lanjutkan kepada ayat yang ke-10. Wa qalu law kunna nasma'. Wa qalu sama sebagaimana tadi mad tabi'i, kedua-duanya mad tabi'i harus sama bunyinya. Hati-hati jangan memanjangkan lebih satu, lebih panjang atau lebih pendek.
kunna. Nah, ini yang kadang-kala banyak yang kita terlupa ketika kita melintasi nun yang berharakat tasydid atau mim yang berharakat tasydid. Dalam kitab Tuhfatul Atfal karangannya Imam Al-Zamjuri karangan Imam Az-Zamjuri, beliau mengatakan wa gunna miman thumma nunan shuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Apabila kita mendapati di situ wa gunna dan gunnahkan, maksudnya dengan dibaca dengan gunnah pada bunyi nun dan mim yang bertasydid. Cara membacanya, ditahan bunyi suara nunnya, jangan hanya sekedar membaca tasydidnya. Contoh gunnah itu membaca tasydidnya tapi tidak menahan gunnahnya. Nah, bagaimana cara menahan gunnah? Tahan dulu 2 ketukan. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma. Nasma'u, bedakan antara bunyi ain dengan hamzah. Usahakan jangan sampai masuk ke rongga hidung karena makhraj tempat keluarnya ain tidak dari hidung tapi dari tenggorokan yang tengah. Begitupun hamzah, ya, nasma'u au na'qilu ma kunna. Ma tabi'i 2 harakat, kunna tahan lagi sembari nanya juga dibaca dengan mad tabi'i. Fi ashabis sa'ir. Fi, nah ini juga harus dibaca panjang, sepanjang 4 atau 5 harakat. Dan di sini kita hukumi dengan mad jaiz, yaitu terjadinya mad tabi'i bertemu hamzah tapi hamzahnya pada lain kata, tidak dalam satu kata. Sedangkan tadi yang kita bahas ja'ana pada satu kata maka mad wajib. Kedua-duanya dibaca dengan 4 atau 5 harakat. Baik, kita ulang lagi. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sa'ir sama hukumnya dengan kabir, yaitu ada bacaan mad arid dis sukun. Panjangnya sama, boleh kita pilih 2, 4 atau 6 harakat. Kemudian pada lafal ra-nya sama kembali, tidak boleh dibaca dengan tebal karena ra-nya disukunkan, yang sebelumnya itu dibaca ada huruf berharakat kasrah sehingga tidak dibaca dengan tebal tapi dibaca dengan tipis. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam talabul ilmi dan belajar Al-Quran Al-Karim dan mengenal hukum tajwidnya agar kita membacanya mudah-mudahan kama unzila ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.